Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi firewall pada IP table. Oke, di sini misalnya ada contoh dua, yaitu ada contoh misalnya diasumsikan ada dua buah jaringan, yaitu desain jaringan itu ada dua. Misalnya ada yang di internalnya satu dan di di internetnya satu. Nah, di sini misalnya kita pakai contoh IP-nya itu untuk internal itu 192.168.0/24. Kemudian dan internetnya itu 10.252.105 dan 0/24. Oke, di sini kalian boleh bebas menggunakan IP berapa saja untuk melakukan pengujiannya. Oke, di sini saya menggunakan IP yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Mungkin langsung saja kita cek dulu IP. Kita masuk ke root dulu, sudo. Mungkin kita cek ifconfig-nya. Oke, di sini sudah ada dua ya, ada ENS33 dan LO. Di sini berarti saya nggak usah lagi dah buat untuk ETH0, ETH1, langsung aja pakai yang ENC33 dan LO ini. Untuk merubah IP-nya, misalnya kita rubah ingin IP-nya sesuai yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, misalnya di ENS33 itu merupakan klien 1 yang terkoneksi dengan Ilkom hotspot. Kemudian IP keduanya jaringan yang terhubung dengan jaringan lokal. Oke, langsung aja yang LO nya jaringan lokal. Oke, langsung aja kemudian nama IP nya apa, alamat IP nya misalnya seperti saya bilang kemudian langsung aja broadcast ini buat sini juga, broadcastnya 101. Jika kita tidak membuat broadcastnya juga sudah otomatis karena kita menggunakan 10.252.108, kemudian diakhiri bahkan broadcastnya ya akhiri dengan 252 10.08. Kemudian netmarknya juga netmask nya 255. Oke, ada yang salah. If config from package net to if config oh ya, salah ketik. If config. Oke, udah ya. Kita cek dulu if config. Nah, di sini sudah berubah IP-nya sesuai yang telah kita buat tadi. Kemudian di bagian LO-nya juga kita rubah dengan IP kedua yang terhubung dengan jaringan lokal, yaitu IP-nya yaitu caranya sama seperti yang tadi. If config LO, IP-nya misalnya IP yang di rumah 192.168.3.1. Tadi /24 nya itu berarti boleh dari 0 sampai dengan 24. Jadi saya menggunakan yang satu aja. Broadcastnya karena ada dengan satu berarti masih 192.168.3.255 dan aduh dan netmasknya 255
mudah ya. Kita cek lagi if config, addressnya segitu, next marksnya ada diubah sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Oke, langsung aja lanjut ke tahap kedua, yaitu mungkin penjelasan sedikit tentang yang ini. Pada ya sisi server terdapat dua internet, yaitu ENS33 dan LO yang terkoneksi jaringan internet, dan kemudian LO nya itu jaringan lokal. Pada sisi klien terdapat satu Ethernet pada masing-masing klien, dimana dia akan terkoneksi dengan komputer server melewati LO pada komputer server atau melewati jaringan lokal. Kemudian pada ENS33 pada jaringan server mendapatkan IP service dynamic dari jaringan Elcom Hotspot, sedangkan ETH maksud saya LO dikonfigurasi dengan IP 192.168.3 dan 1. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setting default router supaya bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Caranya yaitu dengan route app default, kemudian default gateway, kemudian IP, nomor IP gateway nya yaitu 10 dengan 10 252 105 108 ya, 108 sama, karena disitu sudah pakai 123, kita jangan pakai 123 lagi, misalnya kita pakai 9 aja di sini. Oke, sudah kebuat untuk rootnya. Kemudian dilanjutkan dengan itu setting IP forward supaya router bisa memforward data. Oke, caranya yaitu dengan kita turun dari dulu, kita masuk ke etc kemudian apa yang masih enter kemudian def terus kemudian enter, kemudian masuk ke echo 1 buka /pro/ kemudian net kemudian ada IP /4 IP address dari IP forward. Kalian bisa biar cepat ketiknya, tinggal tab aja yang sudah ada, maka dia akan auto correct ya. Kemudian tekan enter. Oke, sudah IP forward digunakan untuk menghubungkan antara IP lokal dengan IP internet, sehingga komputer kalian yang terkoneksi dengan jaringan lokal server dapat juga terhubung dengan internet. Oke, kemudian setelah itu yang kita lakukan yaitu setting menggunakan NAT, digunakan IP tables, yaitu untuk menghubungkan sebelum itu kita harus mengecek dulu untuk mengetahui sudah terinstall atau belum. Yang pertama kita lakukan yaitu kita kembali ke awal. Oke. Kemudian setelah itu yang kita lakukan yaitu kita IP table min t min a post routing min s 10.252.108. Ini merupakan IP yang pertama atau IP dari internet yang pertama yang kita dapat pada ENS32 dulu 128.123. kemudian min d 0 min j mas
Square IP table min H. Oke, ada salah di mananya. Student IP table min T min A min T min E min A dot net. Oh ya, ini belum net. Oke, udah. Koneksi akan ke luar router setelah terjadi proses dalam router. Post routing adalah koneksi yang akan keluar router setelah terjadi proses di dalam router. Oke, selanjutnya kita membuat komputer klien, setting komputer klien yang tadi IP-nya adalah 192 tersebut pada L0. Sekarang kita setting terlebih dahulu, caranya sama dengan tadi, yaitu if config, kemudian nama ID-nya LO 192.168.3.2, netmaxnya 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan lagi router root adminnet default GW, kemudian IP-nya yaitu 192.168.131. Ingat yang disamakan coba 1. Oke, sudah. Kemudian komputer internet, komputer server setting dengan menggunakan nomor IP yang diberikan oleh admin Ilkom untuk mempermudah jalannya dari klien dari terminal. Misalnya mendapat IP 10.252.108. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tes koneksi. Yang pertama, kita harus masuk ke router terlebih dahulu untuk mengecek koneksi router. Kemudian lagi ini. Kemudian cd etc, kemudian apa lagi ya, udef, kemudian roles, enter, kemudian kita pin 192.168.3. contohnya kita coba 33 deh, soalnya 32 tinggal 31 udah pasti terkoneksi. Coba 33 kita cek apakah dia sudah mau juga. Oke, udah mau terkoneksi ya. Di sana adalah lihat TTL-nya 4, time-nya 0,9 milisecond. Oke, kita matikan ya, off. Kemudian kita cek lagi untuk yang lain. Kemudian yang lagi 08 sama 9 coba deh. Ping 10. Oke, ping 1052. Oke, ada salah ya. Mungkin tunggu dulu, saya sana. Ping 152.108. Kita cek dulu if config-nya. Sudah benar, mungkin kita coba lagi deh. If config. Oke, comment dulu. Ada kesalahan, kita coba selesaikan terlebih dahulu apa kesalahannya. Coba add default keyword apa ya, emailnya 1 2 Oke, udah. Sekarang kita cek lagi dulu ya. Kita cek
ping lagi dia yang tadi, ping 10.252, kemudian 108.9. Oke, semua juga. Kita akan coba kita selesaikan dulu menggunakan 15 ping 89. Coba kita ganti dengan ping 173. Coba dengan 123. Oke, sudah mau ya. Sudah terkoneksi. Kemudian kita lanjutkan untuk mengecek mapping klien. Kita coba merah dulu. Kemudian kita tes ping dari klien. Kemudian untuk ping 198.36. Oke, lama juga. Klik dulu. Ini cuma mengecek pingnya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudian yang dilanjutkan adalah install Apache Pro FTP Telnet. Kemudian adalah apt install Apache 2 Pro FTPD salah ya, salah install. Oke, di sini karena instant karena is already the new version, Apache juga already the new version, berarti kita sudah menginstalnya. Jika yang belum, lakukan download dan install, kemudian klik OK. Oke, setelah itu akan sama seperti ini. Lakukan koneksi di sisi klien untuk mengakses web, talent, dan FTP dan pastikan berhasil. Oke, yang pertama yang kita lakukan yaitu misalnya coba kita masuk ke IP-nya ya. Telnet misalnya telnet Wahyu 19.3.2 voice could not resolve Wahyu source name type. Coba kita masuk ke langsung saja ke tanpa ada ini trying connection to characteristic. Tes Ubuntu login 1.3. Aduh, kelihatan ya. Login incorrect. Ubuntu login maksudnya oke, sudah
terkoneksi, welcome Ubuntu NX. Misalnya ada Ubuntu, download paket, the program include with the Ubuntu system free software. Ubuntu comes with by application log. Oke, sudah masuk. Oke, yang pertama. Kemudian yang kita lakukan, oke, selanjutnya yang kita lakukan yaitu untuk membuat rule dari firewalls. Oke, kemudian pertama setting memblok klien 1 supaya tidak bisa mengakses Talent dan FTP, sedangkan klien 2 diperbolehkan. Klien 1 boleh mengakses web. Klien 1 dan klien 2 boleh akses web. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita turun ke dulu sudo. Oke. Kita lakukan adalah if table min a kita forward yes 192.168.3 sampai dengan 24. Jadi semua bisa mengakses ini untuk IP tersebut. 0/0 min p tcp min dulu tcp min ya min deport ftp min g drop. Waduh, yang salah tampaknya. Kita cek lagi, table min a forward min s 92.168. Oke, benar. Min d 16 min p tcp min deport benar, min deport FTP sorry min J tetap salah. Kita perbaiki dulu. Namanya salah ya. Salah di sini. FTP tetap salah juga. Bad argument. Oh, ini dia salah lagi satu. Oke, sudah benar. Kemudian lanjut ke talentnya G-drop. Oke, sudah benar juga. Kemudian kita untuk mengecek rule firewall telah kita buat. Caranya adalah if table min ll salah ya, min t not nggak bisa ya. Oke, coba clear dulu deh, banyak. Oke, sini change input target program, drop TCP destination TCP 21. Oke, di sini sudah terlihat IP-nya untuk yang kita buat. Accept.
Oke, di sini ada 2 ya. Ternyata kita kurang untuk membuatnya. Yang pertama accept, kita buat aja, kita tambahin aja, kita tambah drop di port 192 183. Kita ada salah sedikit, 192 ya, di sininya itu yang lagi satu kita belum buat. 108 saya 08 slash sampai dengan 24 min d mana TCP, kemudian di sini tapi www j drop j accept jika j tapi j accept. Oke, benar. Kemudian untuk IP yang lagi satu yang ini dan FTP accept J accept juga sorry tapi IP-nya yaitu di sini Pak. Oke, sudah salah ternyata. Download FTP drop FTP mungkin bisa sekalian 2 ya, bukan satu saja. Download. Oke, kemudian FTP TCP bukan, maksud saya FTP. Oke, sudah mau juga. Kemudian kita juga buat yang ini untuk 198 di sini 10 FTP. Oke, di sini kita buat juga di sini 10 24 tim 00 DCP drop talent drop FTP dulu. Oke, lah juga. Oh, di sini salah. Di sini drop. Oke, udah. IP tabel save. Sekarang kita cek rule yang telah kita buat dengan cara menjadi dengan cara IP IP tables NL. Oke, banyak sekali yang kita buat. Oke, langsung saja lakukan koneksi lagi ke web. Penggunaan rule yang telah diterapkan tidak berdampak pada jaringan. Jaringan lokal tetap bisa mengakses dan proses TCP lainnya. Jadi kesimpulannya, firewall fungsi untuk membantu dalam menjaga keamanan dan dari sniffer dalam jaringan firewall dapat diberikan rule yang akan menjadi batasan bagi user dalam mengakses server. Pengaturan rule dengan menggunakan perintah drop atau accept. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan kedua, yaitu buat desain jaringan sebagai berikut. Oke, di sini udah ada bentuk jaringan di
sini, mungkin saya tunjukkan sedikit jaringannya. Oke, nah bentuknya seperti ini. Nah, kita hubungan jaringan dan sendiri gambar di atas, buat firewall dan sebagainya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk membuat yang itu, yaitu yang pertama install. Tadi APJ Talent karena kita sudah install, kita tidak perlu install lagi web server, FTP server dalam pada jaringan DMS server. Untuk install web server, FTP server dan Talent kita lakukan sudah terinstall kita tadi juga. Buat stateful firewall, new set diperbolehkan dari internet ke DMS DMZ. New state tidak diperbolehkan dari internet ke IDS dan firewall dan internal. New state diperbolehkan dan lain sebagainya. Oke, cek rule firewall telah Anda buat. Nah, ceknya sama kayak tadi, udah kita cek yang ini. Oke, sama seperti yang tadi, kita ya belum mengulangnya lagi. Oke, langsung saja ke daftar pertanyaan, kesimpulan. Pengaturan rule pada firewall bisa diverifikasi. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan, di sini ada berapa pertanyaan, kita cek dulu. Ada 7 pertanyaan. Buatlah laporan dari berikan kesimpulan pada hasil produktif yang Anda telah lakukan. Jadi kesimpulannya, pengaturan rule pada firewall bisa bervariasi. Kemudian untuk melihat status firewall menggunakan IP tables. Kayak gitu sih yang kesimpulan mungkin yang bisa saya jelaskan. Kemudian apa sih command IP tables untuk melakukan blocking terhadap HTTP? Kalau HTTP kan gitu, aksesnya adalah 80 atau 80 aja. Mungkin caranya yaitu, mungkin saya jelaskan di sini, IP tables, kemudian min A input, kemudian min B TCP, min di port tinggal diganti di situ bagian di port, kemudian kadang ganti di sini bagiannya adalah 80, min J dan di drop. Oke, sudah berhasil untuk melakukan blocking terhadap HTTP. Enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian pertanyaan saya, apa sih command IP table untuk melakukan blocking terhadap MAC address tertentu? Tanya sama saja dengan IP tables juga. Input di sini kita beda. Di sini dia akan adalah min M MAC, min MAC, kemudian source, kemudian 00 O0F EI, IP-nya apa, 91 04 08 min J drop. Oke, kayak gitu sih untuk blocking terhadap MAC address tertentu. Kemudian apa saja command IP table yang membuat kita hanya memperbolehkan SSH yang jalan jaringan. Sama saja untuk yang SSH saja berarti menggunakan drop 22 min J accept, sama saja seperti ini. Yang ini input table TTP, di sini kita menggunakan 22 karena yang diperbolehkan hanya itu, berarti kita di sini sepertinya accept. Oke, kayak gitu. Pada table kemudian bagaimana jika kita diperbolehkan dalam bagaimana jika yang diperbolehkan adalah SSH, web dan email? Sama saja untuk yang SSH 22
Kemudian untuk web itu 80, atau yang tadi kita bilang adalah HTTP-nya. Kemudian email ada 25. Dan yang terakhir adalah table min A input min J drop. Bagaimana untuk blocking command ping, yaitu dengan cara if table min E output min P icmp strip icmp type-nya /type 8 min J drop. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang modul 8 terkait dengan tentang firewall dan IP tables. Maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.